إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ثم جميع أرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم جميع أرواح معلمنا ومشايخنا خصوصا إلى وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Qalbi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kawan-kawan yang menyimak sambungan pelajaran kita pada minggu yang lalu, halaman 180, baris yang di tengah, fasal keempat, adab dengan ibu bapak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal keempat, adab dengan ibu bapak. Artinya kita sebagai anak terhadap orang tua itu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Ada sopan santun, adab-adab yang anak ini harus memperhatikan. Bagaimana adabnya seorang anak kepada ayahnya, bagaimana adab seorang anak kepada ibunya atau sebagai kepada orang tuanya, supaya apa? Supaya hidupnya nanti itu penuh dengan keberkahan, sehingga anak tersebut ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapak ialah yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikuti segala perkataan ibu bapaknya. Artinya apa? Segala perkataan, ucapan ibu dan bapak, orang tua kita, itu harus kita dengarkan dan harus kita ikuti. Karena kenapa? Mentaati kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu adalah sebuah kewajiban. Selama perintah tersebut ini tidak menyalahi dengan hukum-hukum syariat. Contoh misalnya, orang tua kita menyuruh kita sebagai anak untuk misalnya datangi rumah paman. Artinya jangan kita memutus tali silaturahim dengan keluarga dan lain sebagainya. Maka itu harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Atau misalnya disuruh oleh orang tua kita untuk misalnya mengerjakan sholat, ya harus kita kerjakan. Walaupun kita tidak disuruh, ya tetap harus kita sholat. Tapi kalau misalnya perintah perkataan orang tua ini menyalahi, bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka tidak usah kita turuti. Apa contohnya? Misal orang tua menyuruh kita, nak, tidak usah sholat, nak, tidak usah puasa Ramadan, nak. Walaupun orang tua yang menyuruh, tapi ini bertentangan dengan hukum syariat, ya, ini menyalahi perintah, ini jangan kita turuti. Ya. Walaupun orang tua yang menyuruh, tapi selama itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, harus kita patuhi. Nah,
Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Artinya apa? Seorang hamba ini tidak boleh taat. Ya, tiada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormatinya. Misal begini, mungkin ada seorang ayah dan ibu datang misalnya main ke rumah anak-anaknya. Kebetulan si anak ini sedang duduk-duduk di ruang tamu. Tiba-tiba orang tuanya datang. Nah, ini bagaimana? Kalau anak tersebut termasuk anak yang hormat dengan orang tuanya, maka anak tersebut hendaknya berdiri menyambut kedatangan ayah dan ibunya. Menghormati mereka, menghormati ayah dan ibunya. Walaupun anak tersebut katakan misalnya lebih kaya daripada orang tuanya, lebih mapan hidupnya daripada orang tuanya, tetap harus dia memuliakan kedua orang tuanya. Bagaimanapun juga itu adalah orang tuanya, ya, karena mereka yang telah melahirkannya, mereka yang telah mendidiknya, mereka yang telah mengasuhnya, mereka yang telah membesarkannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang tua sedang berdiri, anak ini juga harus berdiri untuk memuliakan dan menghormati mereka. Jangan orang tuanya datang, dia asik aja duduk main HP, asik dia main game, main HP. Orang tuanya datang tidak peduli. Nah, ini jangan. Hormati orang tua, memuliakan orang tua datang. Makanya termasuk di antara perkara-perkara yang seseorang ini jangan dia merasa berat untuk melakukan perkara tersebut, walaupun dia termasuk orang-orang yang mulia misalnya. Apa di antaranya? Yaitu berdirinya seorang anak ketika orang tuanya datang, berdirinya seorang murid ketika gurunya datang. Ini juga termasuk perkara-perkara yang jangan kita merasa berat dengan perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Adabnya anak itu, kalau berjalan jangan dia mendahului daripada orang tuanya. Misalnya, ini orang tua, anak di mana? Belakang. Jangan anaknya di depan, ayahnya di belakang. Kecuali apa? Ayahnya yang nyuruh, orang tuanya yang nyuruh. Nak, ayah ini kalau malam berjalan kurang jelas penglihatan, ya, takutnya nanti di depan ada lubang atau ada apa-apa. Nah, engkau di depan, kamu di depan, biar ayah di belakang. Ini tidak masalah, ya. Ibaratnya kalau ada apa-apa, anak yang kena duluan. Apa-apa, kita sebagai anak berkorban untuk orang tua tidak masalah, ya. Tapi kalau misalnya hadir misalnya di acara, misalnya jalan sama ayahnya, adabnya kita di belakang, biar ayah duluan, seperti itu. Yang kelima, jangan ia mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Nah, ini perhatikan. Ketika kita berbicara dengan orang tua, ini jangan kita ini berbicara suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua kita.
Artinya apa? Volumenya jangan sampai terlalu nyaring. Ingat, kita ini berbicara dengan orang tua. Jangan samakan ketika kita berbicara dengan orang tua, jangan samakan kita berbicara dengan teman kita. Mungkin kalau kita berbicara dengan teman kita, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang suaranya seenaknya. Jangankan dengan orang tua, dengan teman itu pun harus ada adab ketika berbicara. Jangan seenaknya. Apalagi dengan orang tua, apalagi dengan seorang guru kita misalnya. Jadi jangan sampai suaranya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan suara orang tua kita. Apalagi misalnya anak di kamar, orang tua manggil dari luar kamar. Kan kebanyakan kadang-kadang kalau kita melihat banyak anak-anak seperti itu. Dipanggil, "Nak, makan nak. Nak, ayo sholat nak." Teriak dari kamar. Nanti masih kenyang. Ini bukan termasuk adab. Harusnya apa? Keluar dari kamar. Langsung jawab panggilan orang tua, tapi jangan dengan teriak-teriak. Atau misalnya orang tuanya di belakang, si anak di depan di teras rumah dipanggil sama orang tuanya, jangan berteriak, datangi langsung ke belakang, datangi. Ada perlu apa mak? Ada perlu apa ayah? Harus begitu. Jangan teriak-teriak, orang tua di mana, anak juga di mana. Jadi intinya berbicara itu harus dengan penuh adab dan kesopanan. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Artinya apa? Segera jawab panggilan orang tua itu. Itu pun harus kita juga menjawabnya dengan adab. Kalau misalnya orang Arab itu ketika dipanggil, memanggil anaknya, "Ya Muhammad" misalnya, bagaimana jawaban si anak? "Labbaik." Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Labbaik. Kalau di tempat kita, inggih pun, begitu. Jangan, "Hah? Nak, apa? Nak, hah?" Ini bukan termasuk adab. Bukan termasuk daripada adab. Jadi harus dipanggil, dijawab, tapi dengan adab dan sopan santun. Jangan pura-pura tuli. Kadang-kadang misalnya pagi dipanggil sama orang tuanya, "Nak," padahal dia dengar dari dalam kamar, tapi pura-pura tidur, pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Kenapa? Soalnya mama nih mau ke pasar. Mama mau ke pasar, mau minta antarkan. Dia pura-pura tidak mendengar, seakan-akan tidur. Itulah kadang-kadang anak seperti itu. Mumpung orang tua itu masih ada, kapan lagi bakti sama orang tua? Jadi jangan kita nih merasa gengsi, jangan kita merasa malu atau merasa sombong dan lain sebagainya. Justru kalau anak itu betul-betul berbakti kepada orang tuanya, insya Allah hidup itu berkah. Hidupnya itu penuh dengan keberkahan. Yang ketujuh, di antara adab-adab dengan ibu bapak apa? Hendaklah ia senantiasa menuntut keridhaan keduanya. Artinya apa? Kita sebagai anak selalu mengharapkan ridho daripada kedua orang tua kita. Ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak di keridhaan orang tua kita. Percuma kita misalnya banyak harta dan lain sebagainya, tapi orang tua kita tidak ridho dengan kita. Lihat bagaimana orang-orang dulu itu mereka selalu mengharapkan ridho daripada kedua orang tuanya.
Bahkan banyak di antara mereka setiap pagi itu sebelum berangkat kerja, sebelum melakukan aktivitas, orang tuanya dulu yang dicari pertama kali. Mana ibu, mana ayah, ya, mana uma, mana abah. Ketemu sama mereka, dicium tangannya, ya, doakan, ya, minta ridhonya, tiap pagi, tiap sore. Ya. Kenapa? Mengharap ridho daripada orang tua. Orang tua itu kalau sudah ridho sama anak, insya Allah nyaman hidupnya anak itu. Berkah hidupnya anak itu penuh dengan keberkahan. Apalagi ibu, apalagi seorang ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man qabbala rijla ummihi faka'annama qabbala atabatal jannah. Barang siapa yang mencium telapak kaki ibunya, maka seakan-akan dia mencium pintunya surga. Saking mulianya orang tua itu, seakan-akan dia mencium pintunya surga. Nah, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, Shahibul Maulid Simtud Durar. Itu beliau, apa yang beliau lakukan? Ini setiap hari. Nah, di sini disebutkan kanal Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhum yuqabbilu yaday wa rijlai walidatihi kulla yaumin summa talaba minha an tad'u lahu. Adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi radhiyallahu anhum, sahibul maulid, yuqabbilu yaday wa rijlai walidatihi. Itu mencium kedua tangan dan kedua kaki ibunya kulla yaum, setiap hari. Ya, setiap hari beliau lakukan itu. Summa talaba minha an tad'u lahu. Kemudian apa yang beliau lakukan? Setelah cium tangannya, cium kakinya, minta agar beliau, ibunya ini mendoakan untuk dia, mengharap ridhonya, supaya hidupnya berkah, supaya diridhoi. Tuh, lihat bagaimana hasilnya. Ya, jadi orang besar, jadi orang alim, jadi ulama, ya, penuh dengan keberkahan. Kenapa? Dia mendapatkan ridho orang tua masalahnya. Tapi sebaliknya, kalau seorang anak itu mendapatkan murka daripada kedua orang tuanya, lihat banyak masalah-masalah yang akan datang menimpa kepada dia. Kenapa? Dia menyakitkan hati orang tuanya. Orang tuanya murka, orang tuanya tidak ridho dengan anaknya tersebut. Jadi kita sebagai anak berusaha meminta, mengharap ridhonya orang tua. Orang tua ridho, pasti Allah juga akan ridho. Sebaliknya, orang tua murka, Allah juga akan murka kepada kita. Yang kedelapan, hendaklah ia bersikap tawadhu kepada keduanya. Seorang anak itu harus tawadhu. Jangan merasa sombong dengan orang tuanya. Walaupun misalnya anak itu sukses sudah, walaupun dia sebagai seorang anak rumahnya bertingkat-tingkat, rumah orang tuanya gubuk, tetap harus bagaimanapun harus tawadhu, rendah diri terhadap orang tua. Kenapa? Ya mereka adalah orang tua kita. Ya, mereka adalah orang tua kita. Harus kita muliakan, harus kita agungkan. Jangan kita merasa sebagai anak orang tua kita jadikan sebagai babu, kita jadikan sebagai pembantu. Mak, cuci mak piring mak. Mak, tuh baju cuci. Ini anak durhaka seperti ini. Ya, anak durhaka seperti itu. Ya, dulu pernah ada anak salah seorang guru kami. Ini beliau ini sudah rapi, mau berangkat kerja. Sudah rapi, sudah bersih, sudah wangi, mau berangkat kerja. Dipanggil sama ibunya, nak, belikan terasi nak ke pasar nak. Apa yang dilakukan sama beliau? Langsung, mana Mi? Berangkat ke pasar beli terasi. Ayo anak-anak sekarang sudah rapi misalnya,
mau keluar misalnya, udah wangi, sudah rapi, motor bersih, disuruh sama emaknya, nak, tolong nak, belikan ikan nak ke pasar. Mak, sudah wangi, sudah rapi, nanti bau ikan bajunya. Ada saja alasan yang bermacam-macam. Nah, kita sebenarnya sebagai seorang anak, kalau bisa tuh paham-paham dengan orang tua. Artinya apa? Lihat apa keperluan orang tua, apa kemauan orang tua. Ya. Kalau bisa jangan nunggu disuruh. Sebelum disuruh harus kita paham terlebih dahulu. Misal begini, pagi kita tahu misalnya kebiasaan orang tua kita itu ke pasar. Ya. Apa yang kita lakukan? Dah, mama ini biasanya ke pasar jam sekian. Dah. Sebelum jam sekian kita sudah siap, motor sudah kita panasi. Ya. Jadi mama keluar mau ke pasar, tinggal antarkan. Atau misalnya apa, orang tua, mama ini biasanya jam 1 berangkat ke majelis. Ya. Kebiasaannya pasti begitu. Nah, kita jangan membiarkan. Kadang-kadang punya banyak anak, ya, tapi tidak ada satupun kadang-kadang yang bisa membantu atau menolongnya. Sehingga apa? Misalnya orang tuanya mau ke majelis, siang mau berangkat ke majelis, anaknya banyak, anaknya punya motor semuanya, bahkan ada yang punya mobil, tapi akhirnya apa? Telepon sana tidak diangkat, telepon anak yang ini tidur, telepon anak yang ini sibuk, telepon yang ini dimatikan teleponnya, akhirnya jalan kaki panas-panas ibunya ke majelis. Kan kesian orang tua seperti itu. Kemana anak-anaknya ini kemana? Makanya satu ibu itu bisa menghidupi 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Di antara anak-anak yang sekian banyak itu, paling hanya satu saja yang bisa diandalkan, yang bisa diharap. Yang satu ini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Ya. Jadi harus tawaduk kepada kedua orang tua. Yang kesembilan, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula ia menyebut apapun perkhidmatannya bagi keduanya. Ingat, jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua. Jangan pernah mengungkit-ungkit membahas pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Misalnya apa? Dulu pernah kita misalnya berjasa kepada orang tua kita. Kita pernah misalnya membawa orang tua kita berobat, membawa orang tua kita kemana-mana, dan lain sebagainya. Ini tidak usah kita ungkit-ungkit. Ya. Mak, dulu kami yang merawat mama waktu sakit. Ayah, dulu kami yang selalu mendorong ayah setiap pagi di atas kursi roda untuk keliling-keliling ke jalan dan lain sebagainya. Ini tidak perlu diungkit-ungkit seperti itu. Ya. Jasa-jasanya dia sebut-sebut, pengabdiannya dia sebut-sebut kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, ikhlas apa tidak ketika kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita? Ya. Ikhlas apa tidak? Apa terpaksa? Jadi usahakan apapun yang kita lakukan, jasa kita, pengabdian kita, itu karena Allah Ta'ala, ya, dan karena orang tua kita. Kalau kita melihat jasa-jasa kedua orang tua kita, apapun yang kita berikan kepada mereka, ini tidak pernah akan menggantikan membalas jasa mereka. Apalagi jasanya seorang ibu. Ibu, ya, orang tua itu ketika melahirkan kita, itu nyawa taruhannya. Jadi jangan kira ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah besar, kita belikan motor misalnya untuk orang tua, kita umrohkan orang tua kita kasih uang bulanan kepada orang tua kita, itu sudah membalas jasanya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena bagaimanapun jasa kedua orang tua kepada kita itu tidak akan pernah terbalaskan dengan cara apapun. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan.
Jadi jangan kita memandang kedua orang tua kita dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah. Akan tetapi bagaimana? Pandang wajah kedua orang tua kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Ya. Kita bersyukur. Ya, kita harus bersyukur apabila kita ini masih mempunyai kedua orang tua. Kita pandang wajah ayah kita pandang wajah ibu kita. Ini loh orang tua yang sudah melahirkan aku. Ini loh orang tua yang sudah membesarkan aku. Ini wajah kedua orang tuaku yang sudah mendidik aku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang itu. Harus begitu. Kenapa? Memandang wajah orang tua itu adalah ibadah. Ya, memandang orang tua dengan pandangan rahmat kasih sayang itu adalah ibadah. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minan nadhar ibadatun. Ada terdapat 5 pandangan, yang mana 5 pandangan ini kalau kita memandang itu dihitung sebagai ibadah, dikategorikan, digolongkan sebagai sebuah bentuk ibadah. Apa diantaranya? An-nadhar ilal abawaini, memandang kepada kedua orang tua. Kita memandang ayah kita, memandang ibu kita dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan hina. Ini sudah termasuk ibadah. Itu yang pertama. Kemudian apa? Wan nadhar ilal mushaf ibadah. Memandang kepada mushaf Al-Qur'an itu juga termasuk daripada ibadah. Wan nadhar ilal Ka'bah ibadah. Memandang kepada Ka'bah, Baitullah, itu juga termasuk daripada ibadah. Wan nadhar fi Zamzam ibadatun yahuddul khataaya hattan. Memandang kepada sumur Zam-Zam itu juga termasuk daripada ibadah yang dapat menghapus dosa secara langsung. Dan yang kelima adalah wan nadhar ilal alimi ibadatun. Memandang kepada orang alim itu adalah juga sebagai ibadah. Jadi 5 ya. Kita memandang 5 perkara ini termasuk sebagai ibadah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Orang memandang kepada wajah kedua orang tuanya itu juga ada fadilah, ada keutamaan. Apa keutamaan memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan rahmat? Apa fadilahnya? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min rajulin yanzuru ila ummihi rahmatan laha illa kanat lahu biha hajjatun maqbulatun mabruratun." Tidak terdapat seorang laki-laki atau perempuan, artinya tidaklah seorang laki-laki, anak laki-laki ataupun anak perempuan, dia memandang kepada wajah orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya, tapi dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Illa kanat lahu biha hajjatun maqbulatun mabruratun. Kecuali apa? Allah akan memberikan dengan pandangan tersebut, pandangannya seorang anak kepada orang tuanya dengan pandangan rahmat, maka Allah akan memberikan pahala seperti apa? Pahala ibadah haji yang qabul dan mabrur. Ya. Diberikan pahala seperti itu oleh Allah, sebab kita memandang kedua orang tua kita. Kemudian yang ke-11, janganlah ia memasangkan mukanya di hadapan keduanya. Artinya apa? Kita ini harus menampakkan wajah yang senang, wajah yang ceria, wajah yang bahagia kepada kedua orang tua kita. Jangan kita cemberut, merengut di hadapan orang tua kita, masam muka kita, jangan. Dan yang ke-12, janganlah ia musafir bepergian kecuali setelah mendapat izin dari keduanya. Nah ini kita misalnya ingin musafir bepergian, apalagi pergi yang jauh, keluar kota misalnya. Ini jangan kita bepergian terlebih dahulu kecuali minta izin sama orang tua kita, pamitan sama orang tua kita. Jangan seperti anak-anak. Kebanyakan anak kadang-kadang dia merasa
Oh, aku nih sudah tidak tinggal serumah lagi kok dengan orang tuaku. Oh, aku ini kan sudah berkeluarga, sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya anak. Walaupun kita sebagai seorang anak tidak serumah lagi dengan orang tua kita. Walaupun kita sebagai seorang anak sudah punya istri, sudah punya anak, sudah berkeluarga, termasuk adab seorang anak kepada orang tua itu kalau mau musafir, mau bepergian, minta izin sama orang tua dulu. Datangi rumah orang tua. Ya. Kalau jauh misalnya telepon, ya. Mau berangkat keluar kota, ada urusan begini. Pamitlah, doakan, mudahan lancar, mudahan selamat di jalan, minta ridho. Harus begitu. Itu termasuk adab daripada seorang anak kepada orang tuanya. Jangan tetap hilang berangkat begitu saja. Ya. Sudah sampai baru nelpon, "Mak, lu sudah di Banjar." Jangan. Sebelum berangkat tuh izin dulu. Ya. Jangan pas sudah sampai baru nelpon, baru kasih tahu. Nah, ini diantara adab-adab kepada kedua orang tua kita. Dan ingat, ya, anak itu, ya, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Dan hati-hati sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu berbahaya. Kenapa? Dikhawatirkan kalau anak durhaka kepada kedua orang tua, itu dikhawatirkan akhir hayatnya, terutama ketika sakaratul maut, dia punya mulut, dia punya lisan, ini terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang sangat berbahaya. Sebagaimana pernah terjadi, ya, kepada Alqamah. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah, itu awalnya orang rajin ibadah, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Cuma sakit yang membawa kepada sakaratul maut. Sehingga apa? Oleh sahabat ditalkinkan la ilaha illallah. Terkunci mulutnya, tidak bisa mengucapkan, kaku lidahnya. Dibantu lagi la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, Alqamah begini. Ditanya sama Rasulullah, apakah orang tuanya masih ada? Ada, ibunya ada, wahai Rasulullah. Dipanggil sama Rasulullah. Wahai ibunya Alqamah, ini anakmu sedang sakaratul maut, ditalkinkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Ada apa gerangan? Apakah dia pernah melakukan kesalahan kepadamu? Cerita ibunya ini, sebenarnya anakku Alqamah ini anak yang baik, ya, anak yang baik. Tapi semenjak dia menikah, dia sudah mulai berubah. Dia tidak lagi memperdulikan aku sebagai ibunya. Dia lebih mengutamakan istrinya. Ya. Aku tidak begitu dipedulikannya lagi. Nah, itu yang membuat aku sakit hati terhadap Alqamah anakku. Rasul paham, oh ini rupanya penyebabnya. Ya. Dia sudah tidak memperdulikan ibunya, tapi dia lebih mengutamakan kepentingan istrinya. Sehingga Pak, ibunya kecewa, ibunya sakit hati. Padahal Rasulullah, aku yang telah melahirkan Alqamah, aku yang telah memberikan makan Alqamah, aku yang mendidik Alqamah, aku yang merawat Alqamah sebagai ibunya. Tapi lihat bagaimana sekarang dia, wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Singkat cerita, oleh Rasulullah, karena dia belum mendapatkan ridho ibunya, mau dibakar hidup-hidup Alqamah ini. Tapi ibu, yang namanya orang tua, bagaimanapun anaknya, anak tetap anak. Ya. Senakal apapun anaknya, sedurhaka apapun anaknya, ibu tetap itu adalah anak kandung. Jangan Rasulullah. Walaupun aku kecewa, dia tetap anakku, wahai Rasulullah. Jangan engkau bakar Rasulullah. Kesian anakku ya Rasulullah. Dah, aku sekarang ridho dengan Alqamah. Aku ridho terhadap Alqamah. Sehingga apa? Ketika si Alqamah sudah mendapatkan ridho daripada orang tuanya, dari ibunya,
Sahabat mencoba lagi, la ilaha illallah. Langsung mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang kita khawatirkan. Anak durhaka kepada orang tua bisa menyebabkan nanti lisannya terkunci, lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita misalnya sudah berkeluarga, sudah beristri, tetap orang tua harus kita perhatikan. Tetap orang tua, ayah dan ibu harus kita utamakan. Jangan mentang-mentang sudah berkeluarga sama orang tuanya cuek, orang tuanya sakit kah, orang tuanya kelaparan kah, tidak peduli, yang penting istriku kenyang, yang penting istriku sehat. Ini salah. Sebagaimana ya, Nabi SAW beliau mengatakan kepada orang-orang muhajir dan ansor, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, wahai kaum muhajir dan ansor, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima amalan fardu dan juga Allah tidak akan menerima amalan sunnahnya, illa an yatuba ilallahi azza wa jal wa yuhsina ilaiha. Kecuali apa? Dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada ibunya. Wa yatluba ridaha faridallah azza wa jal fi ridaha wa sakhatullahi jalla jalaluhu fi sakhatiha. Sampai apa? Dia bertobat, dia berbuat baik kepada ibunya dan dia minta ridho kepada ibunya. Maka ketahuilah, ridhonya Allah ada di ridho orang tua, ada di ridho ibunya, dan kemurkaannya Allah ada di kemurkaan orang tua, ibu dan ayahnya. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita berlindung jangan sampai kita dijadikan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, bagi yang orang tuanya masih ada, jaga orang tuanya, sayangi orang tuanya, muliakan orang tuanya, buat mereka gembira ya, supaya apa? Hidup kita nanti nyaman, hidup kita berkah dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang selanjutnya pasal kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.